indah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disampaikan oleh pembawa acara, diminta untuk menyampaikan hikmah-hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun sangat yakin semuanya insya Allah sudah rancak mendengar tentang Isra dan Mi'raj, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya pun sudah memahami tentang hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj, sedikit ataupun banyak, karena terbukti mulai dari awal ulun datang aja itu sudah mengambil pelajaran dari hikmah Isra dan Mi'raj. Kalau kita membaca dan mendengar kisah Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Allah untuk mendapatkan hadiah kewajiban untuk Nabi dan umatnya salat 5 waktu. Maka lihat perjalanan Nabi ini. Nabi diundang bukan hanya sekedar diundang. Nabi diundang oleh Allah, disiapkan yang jemputnya, disiapkan kendaraannya, sampai ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Ulun dari kedua dijemput, drivernya ada, duduk di tempat yang lebih tinggi daripada orang yang berada, tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada yang berada. Ini tidak akan bisa ulun dijemput, tidak akan bisa ulun ada yang mengambil yang menyupirangan, tidak akan bisa ulun duduk lebih tinggi daripada yang lain, kecuali panitianya memang paham betul tentang Isra dan Mi'raj. Maka ulun banyak terima kasih khususnya untuk guru kita, Guru Humaydi, yang sudah Masya Allah sudah mengeluarkan waktunya, tenaganya, pikirannya sampai menangkap sedemikian rupa sesuai dengan temanya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan bersama untuk guru kita.
mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh guru. Amin. Oleh baginda Rasul. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Nah, itu baru yang pertama tuh. Hikmahnya. Allah seakan-akan menyampaikan kepada kita kalau mengundang orang yang engkau muliakan, apalagi dari tempat yang jauh, muliakan, dijemput, diambil, disediakan tempatnya. Banyak hikmah dari peristiwa dan Mi'raj. Kenapa dalam kisah Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu hanya di satu ayat dalam surat Isra, sedangkan kisahnya panjang luar biasa, tapi Al-Quran menyebutkan hanya satu ayat yang pertama. Beda nanti Mi'raj di surat An-Najm dan yang lainnya. Tapi di sini Masya Allah, walaupun di ayat yang pertama satu ayat, hikmahnya, ceritanya, penafsirannya, pemahamannya luar biasa. Maka kalau kita awali dari sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah memahasucikan zatnya, Allah mengagungkan zatnya. Kita kalau melihat sesuatu yang takjub, yang menakjubkan, yang mengherankan, maka kita disunahkan untuk membaca Subhanallah. Hal yang luar biasa. Nah, ini Allah sudah memulai awal surah, awal ayat dengan kalimat Subhan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Padahal kita semua tahu Nabi Muhammad itu manusia yang paling istimewa, paling mulia, derajatnya paling tinggi, Nabi, derajatnya paling tinggi, Rasul, pimpinannya para Nabi, pimpinannya para Rasul. Tapi kenapa dalam ayat tersebut yang disebutkan abdul, ini hamba Allah? Hamba, bukan nabinya. Bukanlah Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasul, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, Nabi. Tapi Allah sebutkan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, hamba, budak. Untuk apa? Mengajarkan kepada kita sifat tawaduk, sifat rendah hati. Nabi Muhammad itu kurang tinggi apa itu kemuliaannya? Muha paling tampangnya laki-laki, akhlak paling bagusnya akhlak. Sifat Nabi itu paling sempurna, paling sempurna. Sifat Nabi itu paling terpuji. Coba kalau kita disuruh menyebutkan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia, kalau kita ditanya dan disuruh menyebutkan, maka yang akan kita sebutkan apa? Di antara sifat-sifat terpuji dan mulia, sabar, penyedekah, orang murah senyum, pintar bergaul, suka menyapa. Kalau misalkan ulun menyebutkan siapa orang yang paling penyabar yang tiada kenal, baik itu dari abah, mama, anak, binsanak, amang, acil, tetangga, kalau disebutkan yang paling penyabar, kira-kira siapa? Sudah ada? Bini kan penyabar? Laki juga ya. Kalau disebutkan yang paling penyabar, siapa yang kira-kira? Ibu. Atau tetangga tidak ada mungkin yang sudah pikirkan, oh Masya Allah sebenarnya penyabar luar biasa. Ada Pak RT.
Kalau misalkan ada sudah banyak kali orang yang menyabar, ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat sabarnya daripada orang yang kita kenal. Kalau disebutkan orang yang paling suka penyedekah, siapa yang kita kenal? Bini? Ada pula yang paling suka penyedekah. Bila berdapat dibaris sendiri, bila berdapat dibaris sendiri makanan, bila berdapat dibaris sendiri apa yang dibaris sendiri. Siapa yang orang penyedekah yang kalau disebutkan langsung terpikirkan? Kalau sudah ada, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad jauh lebih dermawan dari orang yang kita kenal orang dermawan. Kalau misalkan ada disebutkan kepada kita orang yang paling suka menegur orang lain, menyapa orang lain, senyum ketika berdapat, siapa kira-kira yang ada di pikiran kita? Maka ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahsyat, akhlaknya lebih mulia daripada semua orang yang kita kenal. Itu Nabi Muhammad paling rendah hati, tapi tetap diajarkan kepada kita supaya mencontoh Nabi Muhammad. Disebutkan hamba tawadhu, rendah hati. Coba bayangkan Nabi kita ini, Nabi dari kota Mekah cepat berangkat ke Masjidil Aqsa. Berapa kota yang terlewati? Berapa tempat yang terlewati? Diperlihatkan oleh Allah. Dari Masjidil Aqsa diangkat lagi, menembus 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, hingga sampai sidratul muntaha, lalu ke mustawa, hingga dengan izin Allah bertemu hadrat Allah azza wa jalla. Turun lagi Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah, keliling bumi dan keliling langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang kembali tetap rendah hati, hidup sederhana. Coba kalau kita telah keluar negeri, telah keluar negeri, gak usah keluar negeri, orang kampung ke Jakarta sebulan, 2 bulan, 3 bulan, boleh ke kampungnya, apa kabar lu? Berubah ke bahasanya, biasanya kamu. Dia kan lagi, lu, gua sehat gua. Kenapa? Di Jakarta lawas. Jakarta. Apa yang keluar negeri tuh? Ke Eropa, ke Inggris, boleh ke Indonesia, rambutnya sudah merah, kuning, hijau. Dari luar negeri, kata kalau kena matahari, kata matahari. Kenapa? Dari luar negeri. Kadang lagi pakai sandal, sepatu tinggi. Kenapa? Dari luar negeri. Nabi bukan hanya keliling luar negeri, luar langit. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tetap senyum, menyapa, rendah hati, sederhana. Zikir ibadahnya tambah kuat. Nabi Muhammad. Ini tauladan kita. Ini contoh kita. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bi'abdihi Laila fi Laila, perjalanan di waktu malam. Kenapa di waktu malam? Kenapa jalannya Nabi menuju Allah, mendekat kepada Allah di waktu malam? Kenapa? Kata sebagian para ulama, karena kalau orang itu beribadah di malam hari lebih kelihatan ikhlasnya. Orang yang beribadah di malam hari jauh dari riya. Orang yang beribadah di malam hari lebih ikhlas dibandingkan di siang hari. Kalau membaca Al-Qur'annya malam hari, sholat malamnya jelas di malam hari, sholat sunnahnya banyak di malam hari, sedekahnya membawa beras, membawa gula, ngasih ke tiap rumah di malam hari, itu ikhlas.
jauh lebih ikhlas. Masya Allah. Dibandingkan siang hari. Kalau siang hari, jatuhnya bisa kan ikhlas, bisa lihat ngaji karena supaya dilihat orang, sembahyang supaya dilihat orang, bersedekah supaya dilihat orang, bisa terubah ikhlasnya jadi kan ikhlas karena ada orang lain. Tapi kalau malam lebih mudah untuk beribadah, mendekat kepada Allah dengan keikhlasan yang sempurna. Ibadah di waktu malam yang bisa menghancurkan keikhlasannya dirinya seorang. Orang yang sholat malam itu bisa hancur ibadahnya karena dirinya seorang. Misalkan ini sembahyang tengah malam, kejadian tahunya, tapi pas esok berdapat dengan kawannya, lalu bertakon dengan kawannya, bagus benar bulan malam tadi, melihat enggak? Jadi dengan kawannya ada, kenapa? Melihat ya kan? Malam tadi melihat bulan pas jam 2, langsung aku ambil wudhu, habis wudhu sembahyang malam ya kan? Lalu baca Quran sampai subuh. 15 tahun sudah kayak ini. Wah. Jadi amalan yang 15 tahun itu hancur. Sebab waktu yang hanya sekian menit. Hati-hati. Nabi Lailah, kalau kata perkataannya itu kalau dalam satu ayat masalah hikmahnya luar biasa. Di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Bepergiannya Nabi, tulaknya Nabi dari masjid ke masjid, dari menyembah Allah ke menyembah Allah, dari mendekatkan diri kepada Allah ke mendekatkan diri kepada Allah. Lalu lihat bagaimana kalau kita melakukan perjalanan jauh, dari mana ke mana ibadahnya. Nabi Isra, masjid ke masjid. Kalau kita baca lagi kisahnya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ini, perjalanan Nabi berhenti di 4 tempat sebelum sampai di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi pulang, diambil oleh malaikat Jibril, naik buruk. Buruk itu binatang surga. Kecepatan buruk itu selangkah bapis buruk melompat itu sejauh pandangan mata. Jadi kita ini melihat ke arah bulan, selangkah 1 bulan. Itu kalau buruk. Cepatnya buruk. Nabi perjalanan dari kota Mekah, Ka'bah, Baitullah. Ketika dalam perjalanan sampai di satu tempat, disuruh malaikat Jibril berhenti. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Inzil fasalliha bina." Wahai Nabi Muhammad, turun di sini, sholat di sini, sembahyang di sini, berdoa kepada Allah di sini. Maka Nabi pun turun, Nabi sembahyang. Dan Jibril mengatakan, tahukah engkau Muhammad apa ini tempat? Ini adalah Madinah, Yasrib, Thaibah. Mana ini tempat akan menjadi tempat engkau hijrah. Lanjut lagi perjalanan sampai di daerah yang bernama Madinah. Kembali Nabi disuruh Jibril, "Inzil fasalli hahuna." Wahai Nabi Muhammad, turun, salat di sini. Nabi Muhammad turun, Nabi salat. Lanjut lagi perjalanan sampai di tempat yang bernama Tursina. "Inzil fasalli hahuna." Wahai Nabi Muhammad, turun, salat di sini. Nabi turun, Nabi salat. Lanjut lagi perjalanan, berhenti di tempat yang bernama Baitul Maqdis. Maka Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, "Inzil fasalli hahuna." Wahai Nabi Muhammad, turun, salat di sini. Maka
maka Nabi pun turun. Lalu lanjut sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah berkumpul di Masjidil Aqsa. Semua nabi-nabi menunggu Nabi Muhammad. Kalau kita terkumpul dengan ulama berata, habaib berata, maka di hati kita tidak kecuali hanya rasa haru bergetar hati ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya Rasulullah. Kalau sudah terkumpul dengan ulama-ulama dan habaib-habaib, dan tidak lagi terpikir dunia, yang ada mudah-mudahan memandang wajah-wajah indah para ulama, yang ada berharap supaya terkumpul di sini, terkumpul lagi di surga Allah. Apalagi Nabi Muhammad, masya Allah, semua nabi-nabi kumpul, semua manusia pilihan Allah yang disuruh, diutus untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menunggu-nunggu Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Kemudian salat berjamaah yang jadi imamnya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka dari sini perjalanan dari masjid ke masjid, kalau kita lihat Nabi berhenti berapa kali? Di Madinah, di Madian. Madinah tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian Madian itu tempat Nabi Musa ketika lari dari kejaran Firaun, bersandar di satu pohon. Kemudian tempat yang ketiga Tursina, satu bukit yang menjadi sebab atau menjadi tempat untuk Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, Nabi berhenti di Baitul Lahab, tempat lahirnya Nabi Isa. Semua tempat-tempat yang memiliki keberkahan, dan semua tempat berkah ini disuruh kepada Nabi kita untuk salat beribadah kepada Allah SWT. Tabarrukan, mencari keberkahan, mengambil berkah dari tempat-tempat yang memiliki keberkahan. Lalu yang kelima, di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Di sini sudah diberikan gambaran bahwasanya Nabi Muhammad dan umatnya akan disuruh, diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi belum lagi dapat hadiahnya, belum lagi bertemu dengan hadirat Allah Azza wa Jalla, sudah diberikan isyarat kewajiban sholat 1 hari 5 waktu atau 5 kali. 1 hari 5 kali. Jangan dibalik. Jangan 5 hari sekali atau seminggu sekali pas Jumatan, atau setahun 2 kali hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tapi 1 hari 5 kali. Nah, ini perjalanan Isra'nya. Ini yang Isra'nya. Nah. Lalu dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, tiba saatnya Nabi diangkat, meninggalkan bumi, menembus 7 lapis langit. Dikatakan oleh para ulama, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini, kota Palestina ini, sejajar dengan gerbang-gerbang, pintu-pintu di tiap langit. Langit pertama, kedua, ketiga, hingga langit yang ketiga. Buruk ditinggal, buruk diikat, Nabi diangkat, Mi'raj. Thumma dana fatadalla, Nabi semakin dekat ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi pun diangkat, menembus 7 lapis langit, berada di langit pertama, naik lagi ke langit kedua, naik lagi ke langit ketiga, naik lagi ke langit 4, 5, 6, sampai langit yang ke-7. Dahsyat Nabi kita, luar biasa Nabi kita. Tidak ada manusia yang bisa seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di langit pertama
Di tiap langit Nabi disambut, marhaban marhaban ahlan wa sahlan. Semua penghuni langit menyambut Nabi Muhammad, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Perjalanan beliau disambut. Kalau kita tuh jadi Nabi Muhammad, oh Masya Allah, kada usah di langit, namun kita nyebetulkan ke Palangkaraya. Setiap kali masuk kota, masuk desa, ada sambutan untuk kita. Wah, berjejer orang nyambut sampai kota Besi misalnya. Masya Allah, Ustaz Humaydi misalkan tulangnya ke Palangkaraya, hanya sampai kota Besi. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang. Sampai lagi kita mundur, selamat datang, selamat datang. Foto sini di mana-mana. Sampai lagi kita di Kereng balik, selamat datang, selamat datang. Sampai lagi di Kasongan, selamat datang, selamat datang. Sampai di Palangkaraya disambut. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita yang kayak itu sambutan manusia aja menyenangkan hati kita. Lalu bagaimana kalau yang menyambut itu para malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini kekhususan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat disambut oleh Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh disambut oleh bapaknya para nabi dan rasul-rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi di langit ketujuh pun diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, diperlihatkan nikmatnya surga, siksaan neraka. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul mengajak umatnya, memotivasi umatnya supaya masuk surga, dan mewanti-wanti umatnya supaya menghindarkan diri dari api neraka. Semua nabi dan rasul ajakannya sama. Begitu pun dengan Nabi Muhammad. Tapi yang membedakan Nabi Muhammad melihat langsung bagaimana surga, melihat langsung bagaimana neraka. Jadi kalau menjelaskan, menyampaikan kepada umat di zaman Nabi itu para sahabat, kalau Nabi sudah mengisahkan surga, maka para sahabat itu seakan-akan surga ada di hadapannya. Kalau sudah mengisahkan neraka, tidak ada satu pun sahabat yang memiliki rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi mengisahkan surga dan neraka, melihat langsung bagaimana nikmat surga, melihat langsung bagaimana siksaan pedihnya ada api neraka. Singkatnya, setelah langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, batas akhir. Kalau makhluk Allah yang di bawah mau ke atas, batas akhirnya Sidratul Muntaha. Kalau makhluk Allah dari atas mau ke bawah, batas akhirnya Sidratul Muntaha. Tidak bisa lewat melebihi daripada Sidratul Muntaha. Hingga dibawa ke tempat yang bernama Mustawa, sampai pada akhirnya berada di hadrat Allah Azza wa Jalla. Maka yang ingin kami sampaikan, Nabi yang diangkat, Nabi berada di tempat yang tinggi, bukan Allahnya yang berada di sana. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada perumpamaan bagi Allah Ta'ala. Allah tidak memerlukan tempat. Nabinya yang ditinggikan, nabinya yang dimuliakan. Tempat khusus untuk Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal ini, saking pahamnya dengan peristiwa Isra Mi'raj, belum yang diundang ditempatkan yang lebih tinggi, walaupun banyak yang lebih pantas untuk duduk di sini.
Ini hanya perumpamaan supaya kita bisa memaham. Nabi begitu dimuliakan, tempatnya lebih tinggi daripada yang lain. Bukan tempatnya Allah Ta'ala, Nabinya yang disediakan tempatnya. Nabi yang menerima suguhannya, Nabi yang akan menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berada di hadirat Allah Azza wa Jalla, berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi pun tersungkur sujud. Nabi tersujud, lalu dikatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Irfa' rasah, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad." Maka Nabi mengangkat wajah beliau dan beliau tetap menunduk. Nabi menunduk sebagaimana duduknya kita saat salat tahiyat akhir. Dalam satu riwayat Nabi itu duduk seperti salat tahiyat akhir, duduk kehambaan, duduk tahiyat akhir. Maka ketika berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, Nabi pun mengucapkan salam, pujian, kemuliaan, syafaat yang kita baca setiap salat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj atau mengingat Isra Mi'raj itu sebenarnya bukan setahun sekali, tapi setiap hari saat sembahyang. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bersujud, lalu duduk, kemudian mengucap at-tahiyyat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Maka Allah berfirman, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi yang mendapatkan doa, Nabi yang mendapatkan keselamatan, Nabi yang dipuji, Nabi yang mendapatkan anugerah, tapi yang diingat oleh Nabi Muhammad umat-umatnya. Kita umatnya yang diingat Nabi. Jadi ketika Allah mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad, "Assalamu alayka ayyuhan nabi," maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab disertai oleh malaikat Jibril yang mendengar, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Jadi kalau ingin dapat salamnya Allah, dapat salamnya dari Rasulullah, jadikan diri kita sebagai orang yang saleh. Orang saleh itu orang baik, perkataannya baik, hatinya baik, tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, matanya baik, kepada orang lain baik, semua baik yang dilakukannya. Ini orang saleh. Maka singkatnya di hadirat Allah Azza wa Jalla inilah Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kewajiban sembahyang 50 waktu. Jadi yang pertama itu disuruh untuk Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya sembahyang sehari 50 kali. Sehari 50 kali. Gak usah yang 50 kali. Yang sehari 5 kali jadi masih bertawar. Jadi satu hari 50. Maka singkatnya turun ke langit ketujuh, turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini senang bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu dan umatmu?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Aku disuruh diperintahkan oleh Allah untukmu dan umatmu kewajiban salat satu hari 50 kali." Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, kebanyakan umatmu kecil-kecil, umatku besar-besar. Kada sanggup. Satu hari, 3 kali, 2 kali kada sanggup. Apalagi umatku wahai Muhammad kecil-kecil." Minta datang lagi dengan Allah, minta keringanan.
Nabi Musa itu kan badannya besar, umatnya besar-besar. Nabi Musa tenaganya besar. Nabi Musa itu menunjuk orang, gugur orangnya mati. Ya, Nabi Musa mempetinju, ngetesan loh. Beberapa kali pukulan mungkin KO, tapi kan sampai mati. Nabi Musa itu menunjuk aja mati loh. Karena dosa manusia. Dalam riwayat Imam Bukhari, malaikat maut datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengira ini orang asing, ditampal Nabi Musa. Apa yang terjadi? Buta, rusak matanya malaikat maut. Kenapa ada mati ya? Malaikat maut mati, siapa yang kita bernyawa? Yang kita bernyawa bisa? Malaikat maut. Terus setelah malaikat maut aja kan buta matanya ditampar oleh Musa. Ngadu malaikat maut dengan Allah Ta'ala, ya Allah, yang sebelum datang kepada orang yang akan mati. Nah, malaikat maut saking kuatnya Nabi Musa, umatnya besar-besar. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatku besar-besar, dikit aja disuruh kada sanggup, apalagi umatku kecil-kecil. Minta keringanan dengan Allah Ta'ala. Maka datanglah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad senang bertemu dengan hadirat Allah Azza wa Jalla, senang mendapatkan keindahan kenikmatan berada di tempat yang tidak bisa digambarkan. Kalau surga saja nikmatnya malah ainul ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kalau surga saja digambarkan nikmatnya itu nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terlintas di pikiran seseorang. Lalu bagaimana nikmat ketika dekat dengan hadirat Allah Azza wa Jalla? Kita dekatnya kita dengan Allah saat sujud. Maka beruntung orang yang ketika sujud khusyuk, bergetar hatinya karena takut dengan Allah, karena merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Yesus paling mudah kalau kita dekat dengan Allah, sholat, sujud. Wali-wali itu paling senang sholat, paling senang ibadah sholat. Guru-guru kita yang ahli ibadah itu paling senang sholat. Bingung ada masalah sholat, ada masalah ini sholat, ada masalah ini sholat, nggak ada masalah sholat. Kalau kita nggak tahu sholat, nggak tahu pentingnya sholat, bahkan nggak tahu sholat yang benar seperti apa, maka belajar. Mumpung masih ada guru-guru kita yang masih mau mengajarkan kita, yang berguru dengan gurunya yang luar biasa. Datangi guru-guru kita, minta diajarkan cara sholat yang benar, cara takbir yang benar, cara membaca yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar, bagaimana berdiri yang salah, ruku yang salah seperti apa, supaya tidak melakukan hal-hal yang salah, mengetahui kesalahan supaya jangan melakukan kesalahan. Maka Nabi senang bertemu hadirat Allah Azza wa Jalla. Dikurangi 5, turun lagi kepada Nabi Musa, nggak bisa minta lagi. Maka bolak-balik Nabi Muhammad dari 50, 45, 40, 35, 30, 35 sampai hanya tersisa 5 kali. Kata Nabi Musa, satu hari 5 kali masih belum bisa, minta lagi keringanan. Jadi Nabi Musa itu takut. Kita ini ngaleh hari malam belum mau waktu takut. Takut dari Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad yakin umat itu mampu. Ujar Nabi apa? Sudah cukup, belum sempat. Sudah cukup. Sudah cukup kan ini? Nah, waktunya sudah cukup. Kisahnya masih panjang. Bibirnya udah kari itu sudah. Nah, masih panjang lagi kisahnya. Karena kalau dia tersambung langsung ini lanjut terus. Rami kisah kisah Nabi itu rami. Asalkan hatinya ini sudah mengisi dengan nama Nabi Muhammad. Kalau hendak belajar kisah Nabi dan merasakan nikmatnya kisah Nabi, buang di dalam hati kita yang lain, isi dengan nama Nabi Muhammad. Isi supaya bujuran rasa kemuliaan baginda Nabi Muhammad.
satu hari 5 waktu. Maka ini Nabi Musa juga senang bertemu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Musa akhirnya bisa bertemu dengan orang yang melihat Allah. Nabi Musa semasa hidupnya minta supaya bisa melihat Allah, namun ternyata tidak sanggup. Baru digetarkan gunung, hilangkan cahaya, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa saja kuat, banyak maut bukan. Tapi ketika gunung dihancurkan, digoyangkan, cahaya belum lagi mampu melihat hadrat Allah Azza wa Jalla, ayat makhluk Allah, pingsan Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun senang ketika bisa bertemu dengan manusia yang paling mulia yang bisa melihat Allah Ta'ala. Jadi itu politik siasatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad bolak-balik itu supaya bisa berdapat lagi dengan Nabi Muhammad, berdapat lagi dengan Nabi Muhammad, berdapat lagi dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa aja hendak berdapat dengan Nabi Muhammad. Lalu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, adakah sudah pernah berdoa kepada Allah supaya bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad? Adakah pernah merindukan Nabi Muhammad? Pernahkah menangis karena ingin melihat wajah Nabi Muhammad? Para sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad semuanya bersedih, apalagi kalau ingat dengan Nabi Muhammad, menangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis ingat dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab menangis merindukan Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan menangis merindukan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menangis merindukan Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan dan Husain menangis merindukan Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah menangis merindukan Nabi Muhammad. Lalu mana tangisan-tangisan kita merindukan Nabi Muhammad? Mana tangisan-tangisan kita merindukan Nabi Muhammad? Mana salawat-salawat kita untuk Nabi Muhammad? Salawat yang kita baca sedikit demi sedikit, sehari 1 kali, bisa bertambah 10 kali, 100 kali, hingga salawat tersebut menggetarkan hati kita merindukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu merindukan Nabi Muhammad, bahkan minta kepada Allah, gak apa-apa lepas jabatannya sebagai Nabi agar bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Minta sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini Nabi yang luar biasa sabar. Dan Nabi Musa ini Masya Allah paling banyak kisahnya dalam Al-Quran. Dalam surat Isra aja tadi, ayat pertamanya cerita Isra, ayat 2, 3 dan seterusnya kebanyakannya kisah Nabi Musa. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa itu 3 kali. Pertama saat Isra melihat Nabi Musa di makamnya lagi sholat. Lalu di Baitul Maqdis salat bersama. Lalu di langit ke-6 bertemu berkali-kali dengan Nabi Musa. Dalam Al-Quran kisah Nabi Musa dari bayi dikisahkan. Maka harusnya kita pun banyak belajar dengan kisahnya Nabi Musa. Kalau sudah tadi peristiwa Isra Mi'raj, kewajiban sembahyang, maka ingatkan diri kita, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah sembahyang dengan sempurna. Minta pertolongan dengan Allah. Dari malam ini berniat supaya maksimal, wajib, tunai 5 waktunya. Subuh digawe, zuhur digawe, asar digawe, maghrib digawe, isya digawe. Niatnya dulu. Kalau sudah niatnya bujur, mau pasti kegawe. Amun niat yang ada mau, jangankan sebagainya, niatnya tidak hendak dan bisa bersyukur karena isok kalau bisa bersyukur sudah berniat ada sembahyang, niatnya sudah ada sembahyang. Maka yang pertama perbaiki niat kita, perbaiki niat kita. Yang terakhir yang hendak lu sampaikan karena tadi kita dengan Nabi Musa. Yang namanya sejarah itu cerita masa lalu, tapi bisa terjadi di masa yang akan datang. Nabi Musa ini kompleks sekali, sangat sejarahnya mungkin terjadi di zaman dulu, tapi bisa terjadi di yang akan datang.
Di zaman Nabi Musa itu ada pemerintahan yang zalim, pemimpin yang zalim. Namanya siapa? Fir'aun. Punya anak buah, pimpinannya dari pasukan keamanannya, namanya Haman. Kemudian lagi di zaman Nabi Musa ini ada orang sugih tapi sombong. Namanya siapa? Sebagai Korun. Nah, Korun, orang sugih tapi sombong. Hartanya pamer. Bila kita kan pawai festival paling pura-puraan aja, pesawatnya pura-puraan, mobilnya pura-puraan, ini olahan aja dari kertas, dari triplet. Amun Korun pawainya harta, emasnya ditampaikan, hartanya ditampaikan, bahkan tuh kuncinya, kupelnya, gemboknya, kunci dari gemboknya aja harus diangkat oleh beberapa banyak hingga 8 orang dewasa. Kunci gemboknya itu. Mobil itu kira-kira kalau diangkat oleh berapa orang? Mobil kalau diangkat berapa orang? Berdua orang ke mobil. Kalau berempat, berenam, mungkin kalau angkat gitu. Bayangkan 6 orang angkat mobil. Nah itu banyak hanya satu kunci gemboknya doang. Itu hanya gemboknya, lalu kayak apa lemarinya? Namun kita mungkin sih itu tuh sudah lemarinya. Gembok kita masih ini ya, dasar lemari itu. Ini gemboknya. Jadi di zaman Nabi SAW pemimpin yang zalim ada. Bawahannya nih, bagian keamanannya. Kok apa Haman? Orang sugih tapi pelit, sombong. Korun ada. Ulama yang menyesatkan ada dua. Samiri. Lalu yang menolong Nabi Musa, Nabi juga berdakwah saling melengkapi. Nabi Musa agak keras, yang ini lembut. Nabi Harun penyempurna. Jadi kadang ulama harus ada yang tegas, keras, ada yang lembut. Jadi di zaman Nabi Musa ada. Nah jangan sampai terulang. Kalau di zaman Nabi Muhammad tuh Fir'aunnya Abu Jahal. Kalau zaman ini tidak, mudah-mudahan tidak. Israel ya, bisa jadi. Ada pemimpin yang zalim, kemudian disokong oleh keamanannya, umpat zalim-zalimnya. Ada juga ulama juga tapi menyesatkan. Dibantu lagi orang seni yang sombong, bakhil. Jangan jadi yang kayak itu. Jangan jadi yang kayak itu. Tapi jadi seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian lagi ada pemudanya Yusha bin Nun. Setelah menjadi Nabi Harun, pemuda yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup kayaknya, lumayan. Ulun bin perasa. Mudah-mudahan dari awal sampai ini bermanfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dari awal acara hingga saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridho dari berbagai macam kesalahan, kesilapan, kata-kata yang tidak pantas, perilaku yang tidak layak. Mohon diampuni, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang saleh dan salehah. Yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita berataannya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita, negara kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan diberikan pemimpin-pimpinan
yang terbaik, yang amanah, yang paling cocok dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa qadiyatu salihah. Al-Fatihah. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما نافعا ومن تقبل بسمح الله طيب وسلم وبارك بنا والآخرة. اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ورحمتنا رجائنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.